Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kali ini kita akan ngebahas bagaimana proses membuat nasi megono. Ini nasi beneran sedep banget, aromanya, tesnya tuh enak banget. Saksikan terus ya, cuma 7 menit. Tapi sebelumnya saling support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha, dan juga sharing inspirasi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya. Disclaimer dulu ya, jadi yang di tayangan ini saya bikin adalah sudah versi modifikasi karena ada banyak referensi yang dari Wonosobo, yang dari Pekalongan juga ada gitu ya. Oke, lanjut. Yang pertama kita didihkan dulu air. Jangan lupa yang penting adalah tambahkan garam 1 sendok lah gitu ya. Ini saya pakai 2 bungkus nangka muda. Nangka muda itu namanya gori ya. Kurang lebih kalau secara berat itu sekitar 350 sampai 400-an gram lah. Nah, kemudian direbus sebentar, nggak usah terlalu lama karena hanya untuk mengeliminasi getah-getah yang mungkin masih ada gitu ya. Kalau udah kita tiriskan, lalu masukin ke food processor sebentar supaya teksturnya jadi seperti ini kurang lebih ya. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, terus kita siapkan bahan selanjutnya. Bahan yang ini kalau bisa jangan di skip ya, yaitu kecombrang. Ini saya pakai hanya sekitar 1 kecombrang, saya iris tipis-tipis kayak gini. Kalau kecombrang itu kan karena aromatiknya kuat ya, jadi tidak perlu terlalu banyak juga, 1 aja udah cukup banget gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti kita akan campurkan kecombrang iris ini dengan yang tadi udah kita rebus ya, si nangka muda. Terus lanjut, sekarang kita akan mulai mengaduk bumbunya. Jadi ada bumbu-bumbu yang dipakai, dihaluskan gitu ya, dicampur dengan kelapa parut yang muda. Saya hanya pakai sekitar setengah dari 1 kelapa parut. Kalau sudah, kita campurkan yang tadi kecombrang sama nangka muda yang sudah direbus. Terus diaduk-aduk dulu, diwenyet-wenyet dulu istilahnya ya. Jangan lupa pakai hand gloves gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman kita akan kita akan kukus gitu ya. Nah, saya kan nggak punya kukusan yang kayak khusus gitu ya. Akhirnya saya pikir-pikir disiasati pakai apa nih gitu ya. Nanti lihat di belakang deh, ketemu tuh idenya. Jangan lupa tambahkan daun jeruk supaya aromanya makin sedep, mantep gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang nih. Jadi saya kan bingung ya dikasih apa gitu. Kalau dia cuma langsung dikukus sarangan itu, menurut saya aroma dari bumbunya akan jatuh ke bawah gitu ya. Kalau ada kayak wadah lainnya gitu, menurut saya justru aromanya akan kelok di antara itu aja. Jadi nggak jatuh sampai ke uap airnya. Kebayang nggak sih yang saya pikirkan? Kira-kira kayak gitu deh. Nah, yang penting ini nanti dikukus sekitar waktunya itu 30 sampai 45 menit gitu ya. Jadi nanti sambil teman-teman kalau udah kira-kira mencapai 30 menit mulai dites rasanya udah dapat apa belum gitu kan. Kalau misalkan mau disesuaikan, di adjustment, bisa ditambahkan bumbu apa yang masih kurang kayak gitu ya. Nah, ini langsung aja kita akan kukus gitu ya. Yang tadi saya bilang kukusannya itu seperti ini nih. Jadi ada kukusan, terus saya taruh mangkok yang dikasih sarangan lagi. Nggak maksudnya. Semoga kebayang yang saya maksudkan ya. Jujur li, saya nggak heran ya, kecombrang itu termasuk salah satu bahan aromatik yang bener-bener diburu orang gitu ya secara rasa, karena memang beneran enak hasilnya. Nah, kayak gini nih, kebayang ya, ini ketemu sama nasi sama ikan asin, udah sedap, lezat pokoknya. Nggak terkatakan ya, kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, di kesempatan lain saya mencoba juga supaya warnanya tuh bisa lebih bagus gitu ya. Nah, ini beberapa yang saya trial itu saya pakai cabai yang diiris gitu ya. Tapi konsepnya sama, tetap digabungkan, tetap dicampur-campur, lalu diprosesnya dengan dikukus. Tapi ini adalah untuk memberikan kayak warnanya biar bisa ada merah-merahnya, bisa lebih cantik kayak gitu ya. Nah, ini hasilnya. Gimana? Beda nggak sama yang pertama? Agak beda dikit ya. Jadi relatif ada kayak warna-warna merah dari cabai, dan itu juga mempercantik. Secara rasa juga nggak terlalu yang pedes banget, masih acceptable lah kayak gitu. Nah, pokoknya enak banget. Sekarang kita bikin lauk pendampingnya ya. Untuk lauk lainnya, kali ini saya pilih tempe ponggol. Tempe ponggol ini adalah sajian khas dari Tegal, masih deket-deket ya, Tegal sama Pekalongan gitu kan.
Kuncinya adalah di tempe ponggol ini perpaduan kombinasi gurih dari santan gitu ya. Hampir sama kayak orek tapi bumbunya agak sedikit berbeda, cuma ditambahkan santan plus nanti ada tambahan kecap manis dan masih ada selingan yaitu cabai yang utuh-utuh ini. Jadi rasanya tuh kayak kompleks tapi enak. Meskipun cuma olahan tempe, guys. Kebayang ya. Keren banget dah literasi kuliner Indonesia, bener gak sih? Nah, ditunggu sampai menyusut kayak gini. Ini saya pakai irisan yang nggak terlalu kotak-kotak ya, tapi dibuat kayak lebih tipis, jadi kayaknya lebih enak kayak gitu. Terus kalau sudah menyusut kayak gini bisa ditambahkan kecap sesuai dengan selera supaya warnanya jadi lebih cantik. Untuk lauk lainnya saya pilih adalah sate ganteng. Nanti saya akan sharing di tayangan terpisah ya untuk sate gantengnya, cara pembuatannya gitu kan. Terus saya juga kombinasikan dengan ikan asin gitu ya yang digoreng. Ada 2 jenis ikan asin yang saya pakai. Terus ada telur dadar rawis gitu ya. Jadi ketika di serving itu cita rasa yang saya ingin bangun itu adalah sesuatu yang masih jadul gitu ya, sedap, aromatik, ada manis, ada pedesnya juga, ada dari ikan asinnya yang emang paling cocok diketemuin sama si urap, bener gak sih? Nah, kira-kira kayak gini untuk platingannya si nasi megono ini. Mungkin kalau teman-teman punya versi berbeda silahkan bisa saling melengkapi gitu ya. Sedep banget gak sih guys? Kalau pengen pedas tinggal ambil tuh yang di ujung sana tuh ada cabenya utuh-utuh gitu kan. Nah, ini dia yang sudah saya bikin hari ini, paket nasi megono. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum. Jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Tayangan berikutnya adalah sate ganteng.